Gitu. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Anda, buat apa Tuhan kasih akal? Lah itu standar manusia. Untuk beriman itu jangan pakai akal, tapi beriman itu dengan berhikmat. Jangan pakai akal, tidak boleh. Akalnya langsung kalau mau beriman, akalnya harus dihapus. Waduh, nggak sejalan itu Pak. Seharusnya jadi begini Pak ya, beriman itu juga pakai akal ya. Ya, jangan imani saja. Kalau beriman tanpa akal itu namanya imani saja. Nah, kalaunya berakal tanpa iman itu artinya akal-akalan. Nah, gitu. Jadi begini apa? Iman itu standar ukurnya itu dari hikmat. Ya. Jadi bukan dari akal tapi dari hikmat. Akal itu ada dalam manusia untuk berakal-akal, berandai-andai. Tapi hikmat itu pemberian daripada Allah. Beriman memang tidak boleh pakai akal, tapi beriman itu harus berhikmat. Beriman tidak boleh pakai akal, Pak. Manusia. Beriman tidak boleh pakai akal. Boleh. Untuk beriman itu jangan pakai akal, tapi beriman itu dengan berhikmat. Jangan pakai akal, tidak boleh. Akalnya langsung kalau mau beriman, akalnya harus dihapus. Waduh, enggak. Karena abang tidak mengimani isi Alkitabnya orang Kristen, tentunya abang tidak punya kemampuan atau abang mengalami keterbatasan dalam pemahaman yang tidak bisa abang paksakan untuk menjangkaunya tentang isi daripada Alkitab itu yang kita percaya dan kita imani sebagai firman yang keluar dari mulut Allah, gitu abang. Pak, Anda juga menyampaikan kepada saya bahwa kitab Anda itu firman yang keluar dari mulut Allah 100% memang? Iya. Coba Anda buka Lukas 1-3. Nah, kita kan berbicara, saya tadi berbicara dalam konteks iman ya. Seperti yang abang tadi sampaikan bahwa abang bisa membaca atau mempelajari segala ilmu yang ada di dunia ini termasuk isi Alkitab tadi, asalkan tidak mengimaninya, kan begitu kan? Nah, konteks yang dimaksud saya adalah saya mengimani Alkitab bahwa itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Iman saya dong. Saya tidak. Itu dari mana? Dasar iman Anda dari mana? Ya? Dasar iman Anda dari mana? Dasar iman saya adalah segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Gini, maksud saya, Anda mempercayai seperti itu dasarnya dari mana? Dasar yang gimana, Bang? Maksudnya kalau saya kan beriman dalam agama Islam, saya dasarnya itu ngambilnya dari Al-Quran saya, kan gitu. Ada pedoman hidup saya. Nah, Anda berbicara seperti itu, dasar Anda itu dari mana? Ya, dasarnya dari Alkitab, Bang. Nah, kalau Alkitab Anda berbeda dengan iman Anda ini. Nah, itu yang jadi masalah, makanya penyampaian Anda beda gitu. Beda dengan kitab Anda. Makanya ketika saya baca, ya, kata Anda beriman dari kitab Anda. Kitab Anda ini, Pak, bukan firman Tuhan, bukan. Tapi hasil penyelidikan, bukan firman Tuhan gitu. Nah, makanya saya bilang, ya iman Anda bertentangan dengan kitab Anda sendiri gitu. Coba Anda baca Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, ya, setelah aku menyelidiki, kita penyelidikan segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur. Jadi ini kita penyelidikan, bukan 100% firman Tuhan yang seperti Anda imani. Bapak. Nah, itulah saya bilang, iman Anda ya bertentangan dengan kitab Anda. Boleh, silakan. Artinya itu menurut tanggapan abang, saya menghargai. Nah, tapi justru dari standar keimanan kita orang sudah mengimani Alkitab itu sebagai dasar atau merupakan itu adalah kalimat kata-kata yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman Allah yang memang keluar dari mulut Allah. Artinya itu semua itu adalah seruan Allah yang tidak boleh dilanggar oleh orang yang mengimani, manusia yang mengimaninya, gitu toh. Kacau. Iya. Oke dah.
Imaninya itu karena abang tidak mengimaninya itu, makanya abang tidak bisa menjangkau pemahaman sejauh-jauhnya seperti kita yang mengimani gitu kan. Sebaliknya juga kan abang, saya tidak mengimani Al-Quran, tentunya saya juga tidak tahu, bahkan saya sendiri tidak tahu Al-Quran seperti apa, karena soalnya bahasa Arab, jadi saya juga tidak kesulitan untuk ini. Nah, jadi makanya saya juga tidak ingin mengotak-atik Al-Quran abang, tapi juga saya tidak ingin membahas Al-Quran abang, bahkan saya juga tidak mengimani Al-Qurannya abang kan gitu. Jadi memang kita punya standarnya itu. Kalau yang kita tidak tahu, janganlah kita paksakan untuk tahu kalau kita tidak bisa tahu gitu kan begitu abang. Iya. Garuk kepala, akut memang Pak ya. Ya lebih kuat doktrin daripada kitab, aneh pula itu. Lebih kuat doktrin daripada kitab. Bukan doktrin abang, ini penjelasan. Jadi begini aja ya Pak ya. Ketika saya membaca ya di kitab Anda, saya udah sampaikan kata Anda hargai. Jadi saya membuka diskusi lintas agama ini ya, mengajak teman-teman semuanya, ayo kembali ke jalan Tuhan yang benar, baik menurut kitab Anda maupun menurut kitab saya gitu. Itu yang saya maksud. Oleh, mantap. Itu saya setuju kalau begitu. Nah makanya ketika saya membaca, lalu ada teman Kristen saya suruh ikuti ajaran Yesus. Kamu yang Kristen naik ke atas ya. Kamu ikut Yesus? Betul, saya ikut Yesus. Ya, itu Yesus dia sujud dan berdoa. Apakah kamu sujud? Kagak, saya joget-joget di gereja. Aduh, Yesus kagak makan babi, kagak pernah contohin makan babi. Babi saya makan sampai ekornya habis. Yo, apa kata saya ini? Kok berbeda dengan yang tertulis di kitabnya gitu loh. Oke, saya tanggapi dulu. Saya tanggapi dulu boleh? Jadi begini Pak ya, beriman itu juga pakai akal ya. Ya, jangan imani saja. Kalau beriman tanpa akal itu namanya imani saja. Kalaunya berakal tanpa iman itu artinya akal-akalan. Nah, gitu. Jadi begini apa? Iman itu standar ukurnya itu dari hikmat. Ya. Jadi bukan dari akal tapi dari hikmat. Akal itu ada dalam manusia untuk berakal-akal, berandai-andai. Tapi hikmat itu pemberian daripada Allah. Ya, ada perbedaan. Beriman memang tidak boleh pakai akal, tapi beriman itu harus beriman tidak boleh pakai akal, Pak. Manusia. Beriman tidak boleh pakai akal. Boleh. Iya. Lanjut. Beriman itu harus disertai dengan hikmat, abang. Lalu? Jangan pakai akal. Jangan pakai akal. Alasannya kenapa? Iya, jangan pakai akal. Makanya sekarang standar yang abang pakai ini, nanti saya bisa mengukurnya itu sebagai akal-akalan karena memang pakai akal. Gitu. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Anda, buat apa Tuhan kasih akal? Lah itu standar manusia, diberikan ya, sebagai standar manusia. Saya mau tanya kegunaan akal itu apa kalau gitu? Akal itu merupakan satu dasar atau standar untuk manusia berpikir dengan keterbatasan yang tidak boleh melebihi akal pikirannya. Artinya, akal pikiran manusia itu sudah dibatasi oleh Allah untuk tidak boleh melebihi sampai ke Allah. Karena Allah lebih tinggi daripada manusia sehingga manusia hanya diberi akal saja. Makanya manusia nanti bisa akal-akalan gitu kan? Iya. Artinya apa? Gini Pak, kalau dia memberi akal berarti dia juga ya menyuruh agar kita menggunakan akal kita itu mencerna bagaimana Tuhan itu, kan gitu? Betul nggak? Nggak mungkin kalau dia memberi akal tidak digunakan, itu salah. Betul Pak. Artinya apa? Beriman itu harus dengan akal juga. Yang bilang tidak boleh digunakan akal siapa bang? Nah, jadi kata Anda kalau beriman itu jangan pakai akal, kan gitu? Untuk beriman itu jangan pakai akal, tapi beriman itu dengan berhikmat. Jangan pakai akal, tidak boleh. Akalnya langsung kalau mau beriman, akalnya harus dihapus. Waduh, nggak sejalan itu Pak. Seharusnya iman dengan akal itu sejalan gitu ya. Kalau Anda iman, Anda dulukan tanpa pakai akal, imani saja. Tai kucing rasa coklat pun kita imani kalau kayak gitu. Kan gitu jadinya, tai kucing rasa coklat kita imani karena kita kan nggak pakai akal gitu.
Ya, Susah. kalau abang kalau mau pakai akal untuk beriman itu silakan. Itu hak abang, toh. Tapi kalau saya untuk beriman itu saya tidak bisa pakai akal, abang. Saya iman itu saya berhikmat, abang. Tidak berakal-akalan. Iya. Baru ini teman-teman. Baru orang kedua ini ya menyatakan nggak usah pakai akal ya. Dulu ada juga Pak kayak Anda gitu. Katanya jangan pakai akal gitu. Waduh kata saya. Ini sehari ini saya ketemu lagi teman-teman. Jangan pakai akal gitu ya. Imani saja dah ya kalau kayak gitu. Oke lah Pak, saya nggak bantah dah kalau itu ya. Ada lagi Pak yang Anda mau tanyakan atau Anda mau sampaikan, karena teman-teman di bawah juga antri gitu, kasihan. Biar gantian. Jadi maksudnya begini, artinya room abang ini saya melihatnya artinya kalau dalam posisi orang yang abang temui di sini, orang Kristen itu, tentunya saya juga minta supaya jangan sampai orang-orang yang masuk, kan orang pengen masuk-masuk saja bang, tapi tidak semua orang itu punya pemahaman yang luas atau punya kemampuan untuk berdebat atau berdiskusi dengan abang, sehingga seandainya ada orang Kristen yang masuk kemudian secara ukuran abang ini saya yakin bahwa abang ini orang yang paham, orang yang cerdas, orang yang pintar, sehingga bisa menilai orang itu seperti apa. Dan kalau ada orang Kristen, saudara-saudara saya yang Kristen yang masuk ke room abang ini, itu bebas-bebas kan, tapi saya minta kalau yang setelah mereka masuk lalu menjadi ukuran abang itu, penilaian abang itu, mereka itu tidak layak untuk diajak debat, tidak layak untuk diajak diskusi karena keterbatasan pemahaman, sebaiknya abang dengan hormat untuk memberikan mereka turun saja, supaya jangan sampai itu menjadi semacam sasaran empuk untuk jadi ocehan-ocehan kan gitu kan. Nanti mereka juga terbawa emosi, lalu mereka asal hajar saja, akhirnya terlihat oleh media, terlihat oleh banyak orang itu bahwa orang Kristen kok ngawur, orang Kristen kok tidak paham. Dan memang mereka tidak paham, tapi karena mereka sudah dipaksakan tetap di rumah abang, maka mereka dihajar habis-habisan karena mereka punya keterbatasan untuk pemahaman terhadap bagaimana yang abang maksudkan untuk ajak diskusi itu bang. Oke, terima kasih penyampaiannya ya. Saya nggak hanya memberikan Anda waktu gitu untuk menyampaikan sesuatu. Ada lagi? Enggak, maksudnya kalau dari abang ada pertanyaan atau ada pesan apa gitu boleh? Kalau dari saya, kita diberikan akal. Akal itu digunakan. Akal dengan iman itu sejalan. Dua-duanya juga digunakan. Kalau kita cuma pakai iman saja, ya tanpa pakai akal, gimana kita mau baca pedoman hidup kita, yaitu kitab suci kita sendiri, kan gitu. Pasti gitu. Karena apa? Kita diberi akal untuk belajar membaca, kan satu tuh ya, untuk memahami yang kita baca kitab suci. Kalaunya kita ya imani saja tanpa akal, lalu dari mana pedoman iman kita? Nah, itu yang saya maksud. Nah, itu